setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Kerinduanku
Sahabat Morning Grace, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema kepemimpinan rohani dimulai dari rumah. Sebelum kita mendengarkan ayat firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan masih hadirkan kami di hari ini. Kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Buka mata hati dan pikiran kami. Pakai hati kami Tuhan menjadi tanah yang subur, di mana firman yang ditabur boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Berkati setiap kami, nama Tuhan dipuji dalam Yesus Kristus. Amin. Sahabat Morning Grace, firman Tuhan menyapa kita pada hari ini dari Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Demikian firman Tuhan. Sahabat Morning Grace, kita tahu bahwa kita berjuang. Ada banyak perubahan-perubahan, bahkan di gereja, di masyarakat, dan di bangsa ini. Terlebih lagi juga kita tahu bahwa perubahan yang paling besar itu terjadi bukan di tempat podium atau di panggung, tetapi dari ruang makan, dari ruang keluarga, dari kamar tidur, dan dari rumah kita sendiri. Tuhan menetapkan keluarga itu sebagai tempat utama di mana pembentukan iman kita terjadi. Ya, sebelum anak mengenal gembala sidang, pendeta, mereka mengenal ayahnya. Sebelum mereka duduk di bangku sekolah, mereka duduk di pangkuan ibunya. Kita tahu dari sini bahwa orang tua ya adalah imam di rumah. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Itu merupakan firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 4. Tuhan tidak menunjukkan guru sekolah minggu sebagai pihak yang mengajarkan firman. Tapi tugas itu adalah tugas orang tua. Suami adalah imam. Istri adalah pendamping. Dan anak-anak adalah sebagai murid. Jangan delegasikan tanggung jawab pada gereja saja. Gereja hanya mendukung, tapi rumah adalah sekolah utama dari anak-anak kita. Yang dikasihi Tuhan, di ayat tadi dikatakan bahwa kita perlu mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kita. Tuhan tidak mengajarkan orang tua untuk berkhotbah, tetapi hidup dalam firman dengan rutinitas saat sarapan pagi, pada saat di kendaraan, pada saat sebelum tidur. Anak-anak lebih terpengaruh ya oleh apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan dari kehidupan orang tua, di mana orang tua menjadi teladan. Bukan sekedar mendengarkan apa yang dikatakan oleh mereka. Kita lihat lagi di sini bahwa bangun tradisi rohani Kristen. Di ayat Mazmur 78 katakan, kami tidak menyembunyikan kepada angkatan muda. Kita perlu membangun tradisi yang mengakar. Doa di dalam keluarga, ibadah kecil, ucapan syukur bersama. Anak-anak akan mengingat kebiasaan rohani jauh lebih berharga, lebih diingat daripada hadiah ulang tahun. Kita melihat di sini bahwa rumah tangga merupakan tempat di mana anak-anak dididik, dibangun, dan berakar, bertumbuh. Jadi di rumah tangga, orang tua, bapak menjadi imam, menjadi guru, dan juga menjadi teladan. Segala sesuatu diukur, dilihat
ataupun dirasakan oleh anak-anak kita dari keteladanan apa yang dibuat oleh orang tua. Oleh karena itu, mari kita ambil komitmen. Jadi, aku akan memimpin rumahku mengenal dan melayani Tuhan. Jadi sebagai refleksi, kasih Kristus adalah dasar dari relasi itu. Refleksi ini cocok dilihat, dibacakan, didiskusikan di setiap rumah tangga. Di dalam doa malam, di dalam saat teduh keluarga, atau di dalam pertemuan-pertemuan keluarga. Refleksi ini juga akan dirasakan di mana kasih Kristus ada di tengah-tengah keluarga. Kalau di Efesus 5 ayat 25 dikatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Demikian juga untuk anak-anak. "Hai anak-anak, taati orang tuamu di dalam Tuhan, dan bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anak." Jadi mengenali peran daripada masing-masingnya. Peran orang tua sebagai imam, peran ibu sebagai yang pendukung, dan peran daripada anak-anak di dalam membangun rumah tangga. Kepemimpinan orang tua itu akan melekat dirasakan oleh anak-anak secara hidup. Mengenali peran masing-masing di mana di dalam keluarga ini sebagaimana atau sesuai dengan kasih Kristus yang dinyatakan. Untuk suami istri, apakah saya mengasihi pasangan saya sebagai Kristus? Seperti Kristus yang mengasihi jemaat, yang rela berkorban, sabar dan setia, serta menuntun anak-anak. Di dalam minggu ini adalah sikap atau kata yang perlu kita ingatkan. Apakah pernah kita melukai hati anak-anak kita dari kata, dari perbuatan kita? Apakah kita memberi waktu yang cukup untuk membangun komunikasi dan hubungan rohani dengan pasangan kita? Demikian juga pesan untuk anak-anak. Apakah saya sudah menghormati dan mentaati orang tua dengan sukacita? Bagaimana saya menunjukkan kasih saya kepada orang tua secara nyata? Apakah saya lebih banyak menuntut daripada berterima kasih? Begitu juga peran daripada orang tua. Apakah saya membimbing anak-anak saya dengan kasih dan kesabaran? Kemarahan atau lebih sering kita dengan kemarahan atau dengan tekanan, pressure. Apakah saya memberi waktu dan telinga untuk mendengarkan mereka, bukan hanya menasehati saja? Apakah saya juga mendidik mereka di dalam kebenaran firman Tuhan? Biarlah ini menjadi bagian di dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih ya Tuhan atas firman yang sudah kami dengar, di mana kami boleh Tuhan ajarkan untuk menjadi guru, menjadi teladan, menjadi imam kepada anak-anak kami. Tidak menyerahkan begitu saja pada waktu hari Minggu, tetapi setiap saat, setiap waktu di rumah tangga kami. Kami boleh membangun mezbah Tuhan di mana ataupun di dalam perjalanan kami, di tempat tidur kami, dimanapun dirasakan oleh anak-anak kami, agar anak-anak juga bertumbuh mengenal dari sejak masa kecilnya. Nama Tuhan dipuji dalam Yesus Kristus. Amin. Bapa kau setia, takkan dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku
Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan